أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jumpa kembali di podcast Al-Bayan Media Corp AMC pada siang hari ini di Ramadan ketiga Ramadan. Kita kehadiran Ketua Dewan Murabi Wilayah Hidayatullah Sulawesi Selatan, Ustadz Insinyur Haji Abdul Majid MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Ya, pada siang hari ini kita akan mengajak diskusi orang tua kami, guru kami Ustadz Abdul Majid untuk membahas seputar Al-Quran. Ya. Ramadan dan Al-Quran itu luar biasa, selalu dikait-kaitkan, bergandengan. Bagaimana sebenarnya Ramadan dan Al-Quran ini, Ustaz? Ya. Alhamdulillah. Kita kenal bahwa bulan Ramadan atau bulan puasa itu disebut juga bulan Quran atau Syahrul Quran, bulan turunkannya Al-Quran. Tentu memang ketika orang membahas tentang Al-Quran, maka itu akan identik dengan bagaimana kita membahas pedoman kehidupan kita. Ya. Kalau ada pertanyaan besar begini, mengapa orang berbuat maksiat? Mengapa orang berbuat keliru, salah, berbohong? Itu kan Al-Quran tidak ada dalam dirinya. Nah, karena itu memang Al-Quran begitu sangat penting untuk dikaji, dibahas, didalami, dan tentu dihayati dan diamalkan. Iya. Alhamdulillah, Ramadan ini adalah Ramadan yang tentunya kita upayakan menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Insyaallah. Saya ingin melihat satu hal dalam kajian tentang Quran, bahwa dalam ayat itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Saya benar-benar menjadikannya sebagai satu inspirasi bahwa kami turunkan Al-Quran ini pun dengan berkah. Ya. Betapa keberkahan Allah lewat Al-Quran itu begitu sangat besar, maka harusnya memang kajian besar atau banyak kajian kita harus terkait dengan Quran. Tidak bisa tidak. Karena dia adalah pedoman, hudal linnas. Dia juga adalah way of life, jalan kehidupan. Sehingga kajian ini harus tuntas atau setidaknya dalam. Kembali tadi kepada kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Nah, disinilah memang yang membedakan orang yang berquran itu dengan orang yang sekedar ya menjadikan Quran sebagai bacaan biasa. Ya. Dia tidak mendalami, dia tidak mentadaburi, ya, tidak menghayati. Dan ya secara logika sesungguhnya umur kita yang katakan 50 tahun misalnya, itu berarti pengalaman berquran kita yang sudah sangat panjang. Tapi apa efek Quran dalam kehidupan kita? Apa pengaruhnya? Nah, kalau orang mentadaburi Quran, tentunya setiap dia mentadaburi Quran, dia akan makin bertambah keimanannya. Makin bertambah amal kebajikannya. Nah, ini. Nah, pertanyaannya Ustaz, ya, bagaimana sih sebenarnya proses mentadaburi itu? Apakah memang kita harus menguasai dulu betul, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, sehingga kita bisa memahami terjemahan? Kemudian kan ada lagi tafsirnya, Ustaz. Nah, sebenarnya bagaimana simpelnya bagi masyarakat awam? Ya, menarik ini. Saya kira memang idealnya semua terkait dengan Quran itu kita harus memahami ilmunya. Ya, saya kebetulan dikasih amanah mengajar ulumul Quran. Ya, itu satu hal yang harus terasa betul bahwa kita ini tahu Quran adalah ulumul Quran itu sangat luas cakupannya. Ya. Tapi bahasa Arab itu memang idealnya kita harus kuasai. Tapi setidaknya kaidah-kaidah tertentu dalam bahasa Arab, ya kalau misalnya kita tidak kuasai secara bahasa, ya setidaknya kita paham sedikit tentang beberapa kaidah-kaidah tentang bahasa Arab.
karena akan memadailah kalau kita paham sedikit. Nah, seperti misalnya termasuk memahami tafsir itu wajib, tidak bisa kita. Nah, kalau untuk hari ini kita menjelaskan tentang Quran kalau tidak ada tafsir itu kita agak kesulitan. Artinya kita bisa mengakal-akali saja. Nah, tapi kalau kita sedikit ada tafsir, pengetahuan tafsir tentang Quran itu, maka insya Allah itu akan membantu. Dan dikatakan dalam ayat itu adalah liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Akan menjadi nasihat, menjadi peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ini menarik ini. Artinya kalau kita ini adalah orang yang punya potensi, punya kemampuan, punya cita-cita dan harapan bagaimana mewujudkan peradaban yang pernah ada, maka tentu ini menjadi pekerjaan yang sangat menarik untuk selalu kita mentadabburi Quran. Ya, Ramadan itu Ustaz kan orang punya dua pilihan Ustaz terkait dengan Al-Quran ini. Apakah mengejar jumlah hatamannya atau kualitas mentadaburinya, Ustaz? Nah, sebenarnya berdasarkan petunjuk salafus soleh terkait dengan Al-Quran di Ramadan ini, kita memprioritaskan untuk mengejar jumlah hatamannya atau bagaimana dengan tadabbur? Menarik ini, menarik. Salah satu imam besar, Imam Malik, itu menasihati muridnya, kalau masuk Ramadan itu kita fokus kepada qiraatul Quran, membacanya. Karena mungkin identik dengan mengapa membaca, karena 11 bulan sebelumnya itu kita itu belajar Quran lewat tarbiyah bagi yang tarbiyah. Nah, memang sih ada agak ideal sekarang ini banyak buku yang ada terjemahannya. Nah, itu bagus. Kita baca Qurannya ada terjemahan sedikit. Ya, mungkin tidak semua ayat kita perlu baca terjemahannya atau mentadaburinya, tetapi sebagian lah. Kira-kira yang kita perlu cari tahu tentang ayat yang kita baca tadi menarik itu, coba kita dalam. Tetapi memang itu ideal. Tapi kalau kita kembali tadi kepada mengapa lebih fokus kepada membacanya, karena dalam hadis disebutkan begini, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka falahu bihi hasanat, maka baginya 10 pahala. Nah, wal hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan tadi hasanat itu nilainya 10. Kata hadis tadi, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Nah, setiap huruf itu 10. 10 pahala. Nah, jadi artinya bahwa keuntungan kita, bayangkan kalau kita membaca sehari itu 1 juz berapa huruf? Al-Fatihah saya itu 19. Bismillah saya sudah 19 huruf. Subhanallah, luar biasa. Nah, kali 10. Wah, luar biasa dari sisi pahala. Nah, mengapa ini pahala menjadi hal yang prinsip di bulan Ramadan? Karena memang orang akan mengejarnya karena dilipat gandakan pahala. Saya kira itu intinya. Adapun kalau ada juga yang mentadaburi, saya kira tidak dilarang. Seperti itu. Terkait dengan target-target membaca Al-Quran di Ramadan, Ustaz. Biasanya kan orang suka menargetkan, Ustaz, ada hatam sekali, 2 kali, sampai 5 kali dan seterusnya. Mungkin ada hal yang patut menjadi pengetahuan bagi kita masyarakat awam, Ustaz, umat ini terkait dengan membaca Quran ini untuk mengejar target hataman ini, Ustaz. Kira-kira ada tips mungkin strategi yang biasanya Ustaz laksanakan di tiap Ramadan sehingga ada sukses hatam sukses tilawah Quran. Kita lihat Imam Syafi'i itu bisa menamatkan 2 kali sehari semalam, atau 1 bulan itu 60 kali. Luar biasa. Tapi ada nasihat dari ulama terdahulu, ulama salaf,
menamatkan Quran itu paling baik itu adalah 7 hari tamat Quran. 7 hari tamat Quran. Ya, tapi itu di luar Ramadan. Ya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kan memang kita dituntut banyak bacaannya, qiraatnya saja. Artinya kalau memungkinkan kita memang punya waktu banyak, dan itu harusnya bisa. Karena ini yang menarik menurut saya, yang saya pahami dan nikmati. Aktivitas utama di bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran, membaca Quran. Iya, membaca Quran. Maka memang ada hadis yang mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena pada hari kiamat nanti Al-Quran itu akan datang memberi syafaat, pertolongan kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, kalau kita ini banyak membaca Quran atau aktivitas utama di bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran, maka bisa kita membuat program aktivitas. Ya, saya istilahkan kalau saya ceramah di masjid-masjid itu, kalau ada kegiatan yang bisa dipending, ditunda. Ya, sekedar bagaimana kita berinteraksi banyak dengan Quran. Ya, misalnya begini, saya coba buat sekitar 15 item kegiatan dalam bulan Ramadan. Itu kita punya waktu sekitar 10 jam dalam sehari untuk membaca Quran. Ya, itu sudah tidak mengurangi tidur kita. Tidur kita yang saya pakai di situ bisa 4 sampai 6 jam. Sudah normal. Sudah normal sekali. Kalau bisa kita 4 itu lebih banyak lagi. Bisa 12 jam. Ya. Artinya ternyata kalau kita ini sudah lancar, ya betul-betul lancar baca Quran, itu bisa 30 menit. Satu kali 1 juz. 1 juz. Ya. Bahkan ada yang ternyata 1 jam itu 3 kali 3 juz. 3 juz. Masya Allah. Ya, subhanallah. Saya coba ada santri kita yang tahun lalu di sini. Ketika dia baca biasa itu dia sekitar 15 sampai 20 juz per hari. Santri Hidayatullah Makassar. Makassar. Dari Puncak. Oh, Puncak. Masya Allah. Hidayatullah. Tapi saya coba tes. Kira-kira antum bisa lebih dari itu. Coba mulai ba'da subuh sampai maghrib, menjelang maghrib. Ternyata dia bisa tambah 30 juz. 1 hari. Masya Allah. Ya, karena memang dia sudah cinta dengan Quran. Nah, yang penting sekarang bagaimana kita membangun sikap mental kita kepada Quran, agar kita senang, cinta, selalu merindukan baca Quran, gelisah ketika tidak baca Quran, gelisah ketika tidak bersama dengan Quran. Itu yang sekian menarik. Ini Ustaz, ingin juga ini mengungkap ini Ustaz, Ramadan biasanya kita kok bisa senang dan semangat Ustaz, mengaji, tadabbur Quran. Betul. Tapi kok di luar Ramadan kok berat sekali ini 1 juz ini. Apa ada masalah apa di diri kita ini Ustaz? Kok sebegitu berat ini di luar Ramadan, kemudian di Ramadan. Betul. Memang Ramadan ini kita sering sebut ada suasana. Suasana kegembiraan, suasana spiritual baik, sehingga kita begitu sangat antusias untuk membaca Quran. Tapi meskipun demikian ada juga orang yang kalau membaca Quran baru 1-2 lembar sudah diserang ngantuk. Saya biasa katakan begini, apa bedanya tadi orang yang biasa ngantuk baca Quran dengan orang yang semangat sekali baca Quran? Karena dia tadi sikapnya terhadap Quran itu sudah berbeda. Ya, kalau orang yang punya sikap kepada Quran itu sudah sangat cinta, sangat senang, sangat rugi dengan waktu kalau dia tidak baca Quran, ataupun dia cerita yang biasa-biasa saja, tidak berbobot, lebih baik ditinggalkan, lebih baca Quran. Itu karena tadi suasana jiwanya itu sudah dia ciptakan sebelum Ramadan. Itulah pentingnya tarhib Ramadan. Ada persiapan. Nah, ini yang perlu kita bangun, disusanakan sehingga saat Ramadan itu memang betul-betul waktu kita banyak membaca Quran. Adapun juga memang ada hal-hal yang lain yang biasa mengganggu, makanya memang harus ada kesepakatan dengan keluarga. Apalagi kalau kita bicara dalam jamaah begini, pekerjaan-pekerjaan teknis yang bisa tunda dulu lah. Misalnya mengurangi acara berbuka puasa bersama. Artinya kalaupun ada tidak masalah sepanjang
Jangan hura-huranya yang banyak. Oke. Ya. Tapi ya betul-betul berkualitas. Ya, berkualitas. Iya. Masya Allah. Sebenarnya pengaruh apa sih sebenarnya yang dijanjikan oleh Al-Quran, oleh Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang selalu dekat dan akrab dengan Al-Quran? Iya, ini menarik ya. Iya. Ayat dalam Al-Quran disebutkan begini. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, ya, telah datang kepadamu sebuah pelajaran dari Tuhan. Ya, shifaa'un lima fis sudur. Nah, ini menarik. Obat bagi orang yang ada masalah dalam hidupnya. Oh, Masya Allah. Ya. Obat bagi orang yang ada masalah dalam dirinya. Iya. Jadi pada hakikatnya kalau kita ini mau damai, Iya. mau tenang, mau gembira, mau rileks, mau rasa kebahagiaan ini begitu kuat, ya cintai dalam Quran. Itu penyakit psikis termasuk apakah termasuk penyakit Bisa. fisik juga? Fisik juga bisa. Masya Allah. Ya, tentu saja terbatas karena ada hal-hal yang harus Iya. butuh keterlibatan dokter dan Iya. sebagainya. Iya. Ya, syifa lima fusudur, wahudan. Dia juga adalah sumber petunjuk. Kita punya masalah, ya kita minta petunjuk kepada Allah lewat Quran. Warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wah, saya kira ini luar biasa. Rahmat itu luar biasa. Kebaikan-kebaikan, ya hal-hal yang kemudian sulit Allah kasih kemudahan. Itu semua adalah ya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ini sudah berjalan, subhanallah, saya kira menarik sekali. Ini janji Allah ini Janji Allah. yang notabene Pasti. pasti Pasti. digaransi. Pasti Masya Allah. ada garansi. Iya. Ini Allah saja yang Kalau kita yang janjikan, maaf, misalnya anggota DPR janji, ya kan belum tentu. Masya Allah. Ya. Tapi kenapa ya kita walaupun Allah yang sudah janjinya kok kita Masih santai-santai. santai-santai saja, Ya. rasa-rasa tidak percaya dengan janji-janji itu. Ada masalah dengan keimanan mungkin. Ustaz? Ini yang menarik. Iya. Ya, menurut saya ini menarik. Mengapa janji Allah yang begitu banyak di bulan Ramadan ini kita tidak buru? Allahu Akbar. Saya mau ambil satu bagian saya dari hadis tentang man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena penuh perhitungan akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Tapi Pak Ustaz Firman, kalau kita dibisiki orang, mana kita pilih? Dikasih 100 juta atau diampuni dosa-dosa yang lalu? Yang mana kita pilih? Ya. Diampuni dosa-dosa kalau jawaban yang idealnya. Iya. Kalau sekedar 100 juta kan habis. Iya. Satu pekan bisa habis. Tapi kalau diampuni dosa-dosa kita, luar biasa nih. Iya. Dan itu bukan hanya Ramadan, di puasa saja. Ditaruhinya. Nah, kita juga masih dikasih garansi oleh Allah. 10 hari terakhir. Luar biasa. Jadi kalau kita ini benar-benar serius Ramadan ini, memang kalau kita harus bayar mahal Ramadan itu, kita akan bayar. Iya. Karena betapa banyaknya kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Iya. Salah satu keseriusan itu dengan indikator kedekatan kita dengan Al-Quran. Iya. Nah, tadi itu saya katakan karena banyaknya janji Allah itulah. Ya. Maka apa yang identik dengan puasa itu adalah membaca Quran. Atau bahasa orang biasa begini. Setelah puasa apa yang harus menjadi aktivitas kita? Yaitu baca Quran. Ya. Makanya memang ada orang yang betul-betul iri kita. Ya. Benar-benar senang dengan Quran. Ya. Nyaris kalau habis sholat itu tidak langsung keluar, baca Quran dulu. Tapi bagi masyarakat awam ya bagaimana maksud kami ini? Maksudnya gini Ustaz, apa iya sih kami yang tidak terlalu paham memaknai Al-Quran, mengetahui terjemahan dan memahami tafsir dan lain-lainnya itu dengan sekedar membaca saja, apa iya janji itu juga bisa kita raih Ustaz? Ketenangan hati, jiwa, dan beberapa keberkahan lain. Ini pas ini pertanyaan. Di penghujung tahun 2021 ada penelitian di Amerika kepada 120 orang non muslim. Apa penelitiannya? 2 item.
Pertama disuruh mendengarkan percakapan bahasa Arab, dan yang kedua disuruh mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Iya. Setelah mereka ditanya yang bahasa Arab, apa ya yang dirasakan mereka? Iya. Tidak ada perasaan apa-apa, biasa saja, karena itu adalah bahasa. Hmm. Tapi ketika dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mereka mengatakan, hati saya tenang. Masya Allah. Padahal mereka tidak tahu. Iya, non Muslim. Iya, iya. Iya, hati saya gemetar. Iya, terasa sekali. Luar biasa. Nah, di antara mereka tuh ada yang langsung masuk Islam. Iya. Wah, saya mau masuk Islam kalau begitu. Luar biasa ini. Mendengarkan ayat-ayat saya, apalagi bagaimana kalau kita Iya. sekedar bukan sekedar membaca, kita amalkan. Iya. Ya. Nah, adapun misalnya orang-orang awam Iya. yang belum merasakan apa-apa, di sinilah yang perlu menjadi gerakan dakwah kita. Bagaimana meyakinkan kepada objek dakwah kita ini agar Quran itu bukan sekedar dibaca. Iya. Sebenarnya dibaca pun seandainya benar bacaannya, ya kaidah-kaidahnya betul-betul benar dan dia dalam keadaan suci, maka insya Allah. Makanya betapa Umar bin Khattab, ini menarik. Iya. Ketika dia marah dengan adiknya, ya, Saat menjelang mau masuk Islam. Saat menjelang masuk. Oh, Masya Allah. Iya. ya adiknya berkeras, jangan kau sentuh Quran. Ya, Quran itu suci, kamu itu kotor. Kalau kau mau sentuh, silakan dulu bersuci. Nah, artinya apa? Memang ketika orang bersuci membaca Quran, insya Allah itu akan memberikan getaran, pengaruh yang luar biasa. Nah, itu baru membaca. Bagaimana kalau mentadaburi, mengamalkan? Makanya para sahabat itu, termasuk Utsman bin Affan, ketika menerima wahyu dari Rasulullah, pembelajaran dari Rasulullah, mereka tidak pindah sebelum mereka hafal dan mereka amalkan. Ya, mereka latihan mengamalkan 10 ayat. Ya, luar biasa. Apa ini juga bisa menjadi rahasianya Ustadz sendiri ini, masih kelihatan segar. Iya. Bolak-balik ke daerah dakwah dan lain-lain. Rasa-rasanya tidak ada sakitnya, tidak ada lelahnya ini. Saya memang termotivasi. Masya Allah. Ya, kalau urusan dakwah, ya mungkin hanya satu ayat atau sepotong hadis saya sampaikan. Tapi itu kalau kebaikan, saya akan semangat. Ya. Pernah dapat cerita Ustaz? Ya. Sebuah halaqah di Maros yang dibimbing oleh Ustadz. Mereka sangat senang sekali anggota ini. Tidak ada Ustadz. Wah, kita libur halaqah. Karena Ustadz masih ada di Luwu. Tiba-tiba muncul hanya terlambat dalam setengah jam saja. Masya Allah, itu ceritanya. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihatnya ini. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya kita akan sambung lagi dengan tema-tema yang lebih inspiratif lagi. Ya, poinnya pada kesempatan siang ini ya kita diajak untuk berusaha untuk mengakrabi dan dekat. Mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan kami saling mendoakan ya, para pendengar juga bisa merasakan bagaimana nikmatnya mencintai dan akrab dengan Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Baik, demikian podcast kita pada siang hari ini. Kita akan jumpa kembali di podcast selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلا رحمة للعالمين